RUU perampasan aset itu Heho Pop, gengs! Gak terasa udah hari Minggu lagi nih. Jadi, sekarang waktunya kita lihat-lihat apa yang terjadi dalam seminggu belakangan karena banyak banget yang terjadi. Mulai dari soal SEA Games kocak, gonjang-ganjing politik, KTP palsu Kim Jong-un, PNS undur diri, konser Coldplay yang lagi ramai dibicarakan dan pokoknya masih banyak lagi. Nah, mari kita mulai bahas politik-politik dulu deh. Tahu sendiri kan gimana gemesnya kita-kita dengan segala hal yang menyangkut politik dalam negeri. Nah, ternyata bukan cuman kita yang gemes hari ini, karena Pak Jokowi juga lagi gemes-gemesnya dengan DPR. Saking gemesnya, Pak Jokowi bahkan bersurat ke DPR agar rancangan undang-undang perampasan aset mulai untuk digodok. Undang-undang ini adalah salah satu yang paling penting karena bisa langsung memiskinkan para koruptor, sebab aset mereka bisa langsung ludes. Ya, harusnya hal ini emang jadi perhatian. Kalau nggak diperhatiin sih bisa jadi karena takut jadi senjata makan tuan. Selanjutnya ada 2 kasus yang kayaknya susah untuk dapat ending. Kasus pertama, masih seputar pemerintah Lampung yang ternyata baru bayar pajak loh setelah viral. Kemudian bahas pajak nih, kasus Pak RAT juga nggak ada ending sebab masuk ke babak baru yang membuat Grace Tahir, Direktur Mayapada Hospital, dipanggil untuk diperiksa perkara tindak pencucian uang yang dilakukan RAT. Namanya menambah daftar yang disinyalir punya sangkut paut dengan Bapak Mario Dandi tersebut, setelah sebelumnya nama Raffi Ahmad ikut terseret. Dari kondisi politik dalam negeri, Menko Polhukam juga jadi sasaran netizen nih setelah kembali menggunakan nama Laut Cina Selatan. Nah, penggunaan nama ini banyak dianggap netizen sebagai bukti melemahnya kekuatan Indonesia di hadapan negeri tirai bambu. Sebab sebelumnya Indonesia tuh pede banget dengan terus menggunakan nama Laut Natuna Utara di masa Ibu Susi Pujiastuti. Oh iya, selain Menko Polhukam, Kementerian Keuangan juga jadi perhatian nih karena Ibu Sri Mulyani selaku Menkeu sudah membeberkan kalau utang Indonesia nambah lagi. Aduh. Dari politik dalam negeri kita pindah ke politik luar negeri yang juga punya berita hot. Pertama datang dari mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang ternyata ditangkap karena diduga terlibat dalam sebuah kasus korupsi besar-besaran. Selain itu ada juga satu hal lagi yang mencengangkan, yaitu KTP palsu Kim Jong-un dan bapaknya Kim Jong-il yang pernah mereka gunakan di tahun 1990 untuk ke Disneyland. Ya, ternyata butuh hiburan juga. Meski katanya anti sama dunia hiburan barat, pas masih bocil, abang Kim Jong-un mau lihat Mickey Mouse juga toh. Dari politik, ayo kita bahas berita viral yang seminggu kemarin rame banget dibicarakan. Mari kita mulai dengan saudara Hussein Ali Rafsanjani, seorang PNS guru di Kabupaten Pangandaran yang viral sebab mengundurkan diri dari posisinya. Ya, kita tahu sendiri kan, gimana banyaknya orang yang mau berada di posisi menantu idaman tersebut. Jadi wajar kalau sosoknya jadi viral. Nah, dari beritanya, Hussein mengundurkan diri setelah mendapatkan intimidasi dari Dhani Hamdani selaku Kepala Badan Kepegawaian Pangandaran karena melaporkan kasus pungli. Yap, bener sekali. Di sini kalau ada yang ngelapor pungli, bukan pelakunya yang diproses, tapi pelapornya. Keren bingit. Setelah viral, kasus ini pun mendapat beragam respon. Salah satunya datang dari Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat yang menampik adanya pungli yang terjadi di Pangandaran. Padahal dari apa yang akun partai sosmed dapatkan sih beda lagi dengan kata Pak RK. Selain itu, Ibu Susi Pujiastuti yang juga orang Pangandaran juga sudah coba mengontak Bupati Pangandaran. Akhirnya, Hussein dan Pak Bupati Pangandaran JJ Wiradinata bertemu. Pak Bupati bilang kalau dugaan pungli ini akan diperiksa oleh tim khusus. Sambil tunggu laporan tim khususnya selesai, kepala kepegawaian tadi akan dinonaktifkan. Ya, boleh juga nih solusi Pak Bupatinya. Dari kabar Hussein ada lagi satu kabar miris dari dunia pendidikan lainnya. Jadi baru-baru ini setelah seleksi perguruan tinggi dimulai, masih ada aja loh yang mau curang.
Ini sih harus jadi perhatian Pak Menteri Pendidikan kalau udah kayak gini nih. Kok bisa birokrasinya anti kritik? Siswanya malah main curang. Kemudian ada juga sosok Agus Suhela, Sultan Bojongkoneng yang saking banyak duitnya, beliau ini memberangkatkan 2 RT di daerahnya untuk umroh. Wow, mau dong jadi warganya? Rencananya 1.000 warga akan diberangkatkan bertahap, 60 orang per tahun. Ini nih yang jadi definisi sesungguhnya dari Sultan non kaleng-kaleng. Masih seputar agama, baru-baru ini Alfred William Best yang merupakan salah seorang pengusaha terkaya di Inggris memutuskan untuk login sebagai Muslim. Hal ini jadi satu berita viral dengan bersamaannya Ustadz Hanan Attaqi juga login ke NU. Oh iya, berita viral minggu kemarin juga datang dari Bank Syariah Indonesia atau BSI yang perangkatnya terkena virus ransomware. Dalam sehari, hal ini memang teratasi dengan baik. Ya, meskipun ada hal lucu di baliknya, karena beredar kabar kalau ruang servernya mau diruqyah. Wah, solusinya mind-blowing sekali. Mari sekarang kita masuk ke dunia hiburan. Di bagian ini udah jelas ya kalau kita bakal ngebahas Coldplay bakal manggung di Indo. Chris Martin dan kawan-kawan rencananya bakal manggung di tanggal 15 November mendatang. Harga tiketnya bervariasi dari 800.000 sampai 11 juta rupiah. Hal ini jadi kabar baik sih bagi banyak orang yang emang ngefans dengan Coldplay. Tapi siap perang tiket nggak nih? Jangan sampai ngambek kayak waktu Blackpink kemarin. Atau kalau nggak mau perang tiket boleh tuh. Contoh Mbak Slebeo ini. Di dunia hiburan ada juga berita kalau Lina Mukherjee yang udah fix jadi tersangka setelah pakai bismillah makan babi. Waduh, ancaman penjaranya gak main-main karena sampai 5 tahun penjara loh. Nah, penangkapan Lina Mukherjee ini kembali mencuat dalam podcast Dr. Richard dan Guru Gembul yang bilang kok bismillah makan babi menistakan agama. Tapi kalau korupsi Al-Quran kok gak menista? TikToker yang dilaporkan penistaan agama gara-gara bismillah makan babi. Tuh. Gitu kan? Oke, kenapa dia dianggap sebagai menistakan agama? Orang-orang yang melaporkannya mengatakan bahwa dia ngomong bismillah yang itu adalah simbol-simbol Islam, tapi kemudian dia makan babi sebagai sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Itu adalah argumentasinya. Oke, kemudian di tahun 2017 itu ada pengadaan Al-Quran yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat di Indonesia. Lalu keluarlah fatwa MUI atau pernyataan dari orang MUI pada waktu itu yang mengatakan bahwa korupsi Al-Quran itu bukan penistaan agama. Wah! Selain itu, ada juga nih hal viral bagi para wibu-wibu pecinta anime Jujutsu Kaisen. Final battle antara Gojo Satoru melawan Ryomen Sukuna akan segera dilakukan. Wah, ini fiksi ya kalau Gojo sampai mokat. Cuci pecinta Gojo bakal nangis membaik. Pasti banyak yang nyari ini. Kok SEA Games gak dibahas? Padahal banyak tuh kejadian-kejadian di luar Nurul di sana. Nahlar. Mulai dari Kagebutsin, pemain badminton. Emas paling ajaib. Lampu mobil rasa tahu bulat. Naturalisasi tidak natural dan banyak lagi hal lainnya. Saking banyaknya kejadian-kejadian ajaib di SEA Games kali ini, gimana kalau aku kumpulkan jadi satu video tersendiri? Setuju nggak? Kalau iya, tulis dong di kolom komentar di bawah sana ya Pop Gangsku sayang. Segitu dulu buat hari ini, sampai jumpa di minggu depan di Trend of the Week lainnya. Bye!